Padi masih menjadi makanan pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Tak heran jika penelitian untuk mengembangkan varietas padi unggulan terus berlangsung. Dengan lahirnya varietas benih padi baru, diharapkan hasil panen padi meningkat secara signifikan. Banyaknya varietas padi, mungkin membuat Anda bingung saat memilihnya. Di video kali ini, kami akan membagikan tips memilih benih padi terbaik. Kami juga akan merekomendasikan benih padi yang bagus dari benih unggul seperti Ciherang Grendel, Boput, Leci dan lainnya. Dalam mengembangkan benih ini, kami bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Bapak Baihaki. Berkolaborasi dengan pakar, cara memilih benih padi varietas benih padi, bukan satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan saat memilih benih padi. Pertimbangkan pula jenis sawah, dan hasil panen yang diinginkan. Bentuk beras juga perlu Anda perhatikan. Berikut kami paparkan cara memilih benih padi terbaik. 1. Pilih berdasarkan varietasnya. Ada ribuan varietas benih padi yang telah dikembangkan pemerintah. Masing-masing memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri. Berdasarkan asal, cara perakitan dan metode perbanyakan benihnya, varietas padi dibagi menjadi 3 kelompok. Berikut ulasan singkat kami mengenai ketiga varietas tersebut. Varietas padi lokal, padi asli asal suatu daerah. Varietas padi lokal atau tradisional merupakan varietas padi asli yang berasal dari suatu daerah. Varietas padi ini hanya cocok di daerah asalnya karena membutuhkan kondisi khusus untuk tumbuh. Varietas bibrida, padi unggul dari rekayasa biologi. Varietas padi bibrida berasal dari rekayasa biologi atau persilangan 2 atau lebih jenis padi. Hasil panen varietas bibrida bisa sampai 2 kali lipat padi lokal. Namun, kualitas panennya akan jauh berkurang jika berasal dari tanaman turunannya. Varietas unggul, padi penghasil nasi yang enak. Varietas padi unggul memiliki daya panen yang tinggi, juga tahan hama. Beras yang dihasilkan pun berkualitas baik sehingga nasinya enak. 2. Tentukan berdasarkan jenis sawah dan hasil panen. Saat memilih benih padi, tentukan benih sesuai jenis sawah dan hasil panen yang Anda inginkan. Hal ini agar Anda bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Benih padi Inpara, cocok dikembangkan di daerah rawa. Inpara atau inbrida, padi rawa yang diciptakan untuk mengatasi tantangan budidaya di lahan rawa. Lahan rawa yang berupa genangan air, biasanya memiliki tingkat kemasaman tanah yang tinggi, tanahnya kurang subur, dengan kandungan konsentrasi besi yang cukup tinggi pula. Berikut ini beberapa varietas padi Inpara yang telah dilepas oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Inpara 8 Agritan, mampu menahan serangan hawar daun bakteri. Setelah semai, Anda bisa mulai memanen pada umur 115 hari dengan rata-rata hasil panen 4,7 ton per hektar. Namun, benih padi ini cukup rentan terhadap serangan wireng batang coklat. Purwa, tahan dari 4 jenis penyakit. Varietas dengan tekstur nasi seperti ketan ini memiliki masa 121 hari setelah masa semai. Potensi panennya sebesar 4,9 ton per hektar. Menariknya, benih padi ini sedikit toleran dengan cekaman salinitas fase vegetatif dan genangannya. Benih padi Inpari, cocok dikembangkan di sawah irigasi dan memiliki homozigositas tinggi. Inpari atau inbrida, padi sawah irigasi, sangat cocok dibudidayakan di lahan persawahan biasa. Tingkat homozigositasnya, atau kemurnian galur padinya, sangat tinggi karena melalui proses penyerbukan sendiri. Berikut beberapa benih padi unggul yang diluncurkan pada 2019 dan 2020. Inpari 4018, nasi pulen. Panen berlimpah, benih padi unggul ini memiliki umur tanaman 121 hari setelah semai. Penanamannya dianjurkan pada ketinggian 0-600 mdpl, dengan potensi panen hingga 9,13 ton per hektar. Inpari 4018, rentan serangan WBC, populasi lapang, Sukamandi dan virus tungro, inokulum, Garut dan Purwakarta. Inpari 45 dirgahayu, cocok ditanam pada dataran rendah. Umur tanaman benih ini adalah 116 hari setelah semai. Tekstur nasinya pulen, dengan rata-rata hasil panen mencapai 7,1 ton per hektar. Tanaman ini agak tahan terhadap penyakit tungro, inokulum Purwakarta, tetapi cukup rentan terhadap virus tungro inokulum Garut. Benih padi Inpago, cocok dikembangkan di daerah dengan tingkat kelembapan rendah. Inpago merupakan singkatan dari Inbrida Pagigogo. Inpago adalah pilihan tepat untuk lahan persawahan di daerah kering, dengan curah hujan rendah. Benih ini juga sangat cocok untuk daerah berlereng, yang kurang mampu menampung air dalam jangka waktu lama. Berikut ini beberapa varietas benih padi unggul Inpago.
Inpago 13 Fortis, bulir padinya mengandung protein sebesar 9,83%. Umur tanaman ini 114 hari setelah semai, dengan rata-rata hasil panen mencapai 6,53 ton per hektar. Uniknya, kandungan ZN pada beras pecah kulitnya mencapai 34 ppm. Benih padi ini cocok untuk ditanam pada lahan kering subur, dan lahan kering masam dataran rendah, hingga 700 mdpl. Inpago 12 Agritan, dapat ditanam pada lahan kering subur. Umur tanaman ini mencapai 111 hari setelah semai. Rata-rata hasil panennya mencapai 6,7 ton per hektar. Benih ini mampu menoleransi aluminium dan kondisi kekeringan pada lahan persawahan. Tak hanya itu, benih dapat ditanam di lahan kering masam dataran rendah hingga ketinggian 700 mdpl. Benih padi HIPA, benih padi bibrida dengan hasil panen melimpah. HIPA atau bibrida padi, berasal dari persilangan dua varietas padi, yang berbeda secara genetik, dengan seleksi induk yang ketat. Benih padi HIPA memiliki sifat yang lebih unggul. Benih padi HIPA menghasilkan panen lebih banyak dan dapat ditanam di berbagai jenis lahan. Berikut contoh benih padi unggul HIPA. HIPA Arize 86, agak tahan terhadap wireng coklat, dengan hasil berlimpah. Umur tanaman padi ini adalah 155 hari setelah semai, dengan hasil rata-rata sebesar 9,54 ton per hektar. Varietas ini juga agak tahan terhadap penyakit HDB. Fase vegetatif, potensi produksi benih F1, hasil persilangan tetua unggul, yang dapat dihasilkan adalah 2,72 ton per hektar. HIPA 21, benih padi unggulan dengan umur lebih singkat. Umur tanaman ini mencapai 113 hari setelah semai. Hasil rata-rata yang didapatkan mencapai 8,99 ton per hektar. Tanaman padi ini agak tahan terhadap serangan hama wireng coklat. Potensi produksi benih F1 yang dapat dihasilkan adalah 2,94 ton per hektar. 3. Periksa informasi daya tahan benih padi terhadap hama dan penyakit. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih benih padi unggul adalah daya tahannya terhadap penyakit dan hama. Informasi mengenai ketahanan suatu benih padi terhadap penyakit dapat Anda temukan secara lengkap di situs resmi BBPADI. Namun, berikut ini kami berikan informasi singkat mengenai hama dan penyakit yang kerap menyerang tanaman padi. Wireng coklat, serangga perusak yang membuat tanaman menjadi kering. Wireng coklat merusak tanaman padi dengan mengisap cairannya. Varietas yang mampu menahan serangan hama wireng coklat, antara lain, Inpari 1, Inpari 13, IF16, dan lainnya. Penyakit blas, jamur yang dapat menyerang di semua fase pertumbuhan. Jamur ini dapat menginfeksi bagian daun dan leher tanaman. Dampak terburuk dari penyakit ini adalah kematian tanaman. Beberapa varietas padi yang tahan terhadap penyakit blas antara lain, Inpari 21, Inpari 22, juga Inpago 8. Penyakit hawar daun bakteri, HDB, penyakit mematikan bagi tanaman padi. Tanaman yang terkena penyakit ini akan mengalami penurunan kemampuan berfotosintesis. Jika penyakit ini menyerang tanaman muda, dapat berakibat kematian. Contoh varietas yang tahan terhadap tanaman ini adalah Inpari 32. 4. Pertimbangkan ukuran dan bentuk beras yang dihasilkan. Ukuran dan bentuk beras yang dihasilkan penting pula Anda perhatikan, karena dua hal ini yang kerap menjadi pertimbangan konsumen. Ukuran panjang beras dibedakan menjadi 4 jenis. Adapun bentuk beras dibedakan menjadi 3 macam. Berikut ulasan singkat mengenai ukuran dan bentuk beras sesuai dengan standar mutu di pasar internasional. Biji sangat panjang, extra long grain, ukurannya panjang dan ramping. Ukuran panjang beras ini lebih dari 7,5 mm. Alhasil beras ini memiliki bentuk yang ramping, slender. Biji panjang, long grain, panjang, tipis, dan berlekuk. Panjang beras long grain berkisar 6,61 sampai 7,5 mm. Bentuk berasnya sedang, medium, dan tipis dengan lekukan di ujungnya. Ketika belum dimasak, tekstur berasnya keras dan kering. Biji sedang, medium grain, ukuran sedang dengan bentuk bulat, beras berbiji sedang, berbentuk bulat dengan ukuran 5,51 sampai 6,6 mm. Beras jenis ini mengandung pati, teksturnya lembut dan mengembang setelah matang. Biji pendek, short grain, bulat, tebal, dan pulen. Ukuran beras biji pendek, kurang dari 5,5 mm. Teksturnya lembut dan saling menempel. Inilah sebabnya beras jenis ini cocok dimakan dengan sumpit. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa, subscribe, like dan tombol loncengnya,
agar tidak ketinggalan setiap ada video baru yang kami upload.